Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Mufidah, guru di SDN 1 Bumi Jawa, Kecamatan Batang Harinuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya.
berjuang melawan penjajah. Dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo. Adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkit semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Pahlawan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer yang peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Iya, jadi Bung Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo itu adalah pahlawan nasional yang membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda. Jadi Bung Tomo ini dia itu membakar semangatnya rakyat Indonesia supaya ayo kita lawan si penjajah Belanda supaya dia tidak kembali ke Indonesia untuk menjajah. Kalian perhatikan video berikut ini. Atau akrab dipanggil Bung Tomo adalah sosok tokoh Sutomo atau akrab dipanggil Bung Tomo adalah sosok tokoh yang berpengaruh dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berperan penting dalam membangkitkan semangat para pejuang Indonesia melawan tentara sekutu dengan pidato-pidatonya saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bunyi pidato yang dianggap paling terkenal yaitu "Merdeka atau Mati" dan "Sekali merdeka tetap merdeka". Bung Tomo lahir di Surabaya 3 Oktober 1920 dan meninggal dunia pada 7 Oktober 1981 di Padang Arafah saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Sepanjang hidup, Bung Tomo dikenal saat memperingati Hari Pahlawan melalui pidato atau orasi-orasinya yang penuh semangat dan berapi-api serta disiarkan Radio Republik Indonesia atau RRI. Bung Tomo tak kenal lelah menyemangati para pejuang Indonesia dalam melawan pasukan sekutu. Bung Tomo juga dikenal bersikap kritis terhadap kebijakan Soekarno maupun kebijakan Soeharto. Pada usia remaja menuju dewasa, Bung Tomo melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia pada tahun 1959. Memasuki usia 17 tahun, ia meraih tingkat Pandu Garuda KPI. Dengan pangkat tersebut, Bung Tomo mulai dikenal masyarakat. Dari situ, ia mulai menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa Indonesia serta terlibat dalam dunia tulis-menulis. Pada usia 19 tahun, Bung Tomo menjadi jurnalis lepas dan aktif menulis di beberapa surat kabar serta majalah. Tulisannya akan muncul di harian kabar berita seperti Suara Umum, Berbahasa Jawa Ekspres, Pembela Rakyat, dan majalah Pustaka Timur. Saat usia 25 tahun, pada masa pendudukan Jepang, ia menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi kantor berita Domai dan pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Dalam dunia politik dan pemerintahan, Bung Tomo menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau veteran sekaligus Menteri Sosial pada 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Untuk menghormati jasa-jasa beliau yang diberikan kepada bangsa Indonesia selama Perang Kemerdekaan, pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Sutomo alias Bung Tomo
Semoga sikap kepahlawanan Bung Tomo dapat menjadi pengingat dan pembakar tekad kita yang masih berjuang menghadapi musuh yang tak terlihat yaitu COVID-19. Semoga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan kemenangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kalian sudah menyebutkan informasi tentang Bung Tomo sebelum kalian membaca teks dan mengamati video. Nah, sekarang kan kalian sudah mengamati video nih. Video tentang apa tadi? Iya, betul, tentang Bung Tomo. Sekarang coba sebutkan informasi baru yang kalian dapatkan tentang Bung Tomo dari mengamati video tadi. Ayo coba, teman-teman. Ya, Kelvin dulu. Tomo meninggal pada 7 Oktober 1009 di Padang Arapat. Iya betul. Jadi tadi sudah yang meninggalnya Bung Tomo tadi di Padang Arafah pada tahun 1981. Ya yang lain, angkat tangan. Iya Zahra. Bung Tomo lahir di Surabaya 3 November 1920. Iya betul. Ya tadi lahirnya Bung Tomo betul. Ada lagi yang lain. Ya Kalita. Tomo mempunyai pidato yang terkenal yaitu Merdeka atau mati dan sempurna. Merdeka atau mati. Iya betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi tadi setelah kalian sudah mengamati video dan membaca teks tentang Bung Tomo, kalian sudah mendapatkan informasi baru yang lebih lengkap tentang Bung Tomo ya nak ya. Sekarang apa pedenya ditutup dulu. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar ini. Gambar apa? Gambar Pancasila. Sekarang coba sebutkan Pancasila. Pancasila. Iya betul. Jadi kalian sudah menyebutkan Pancasila dari sila pertama dan sila kedua. Nah Pancasila itu mempunyai simbol-simbol. Nah di sini Ibu mempunyai simbol-simbol nih. Nah coba ini simbol Pancasila keberapa? Ya betul, sila ke-1. Kemudian ini sila ke-2. Ya betul, sila ke-4. Kemudian ini sila ke-berapa? Ya, sila ke-3. Kemudian ini sila ke-berapa? Sila ke-5. Kemudian ini sila ke-2. Sila ke-2 pintar semuanya. Jadi Pancasila itu mempunyai simbol-simbol dan mempunyai nilai-nilai di setiap silanya. Nah hari ini kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-5. Apa simbolnya? Filsafat. Iya, kita akan membahas Pancasila sila ke-5. Maupun masyarakat berani memperjuangkan keadilan untuk dari
mengambil hak orang lain. Contoh, misal kita menggunakan kendaraan umum, misal kita menaiki bus, ada orang tua yang sudah tua sekali, itu dia berdiri. Kemudian kita yang masih muda, kita duduk, sedangkan semua kursi itu sudah penuh. Kita sebagai yang muda, yang masih sehat, kita harus mengalah. Kenapa? Kita dahulukan hak orang yang lebih tua karena kita masih sehat. Itu salah satu contohnya.
itu tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Seperti tadi contoh sudah Ibu contohkan ketika kita naik bis, di situ adalah fasilitas umum. Kita harus mengalah apabila semua kursinya sudah penuh, ada nenek-nenek yang tidak kebagian kursi. Kita harus mengalah. Kenapa? Karena kita lebih muda, kita lebih sehat. Kita harus mendahulukan hak orang yang lebih tua. Dua gambar. Udah dilihat? Nah, untuk gambar yang sebelah kanan itu gambar apa? Orang yang bergotong royong. Nah, orang yang bergotong royong ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ke-5. Kemudian yang sebelah kiri ini gambar apa? Iya, gambar orang yang merusak fasilitas umum. Dia gambarnya lagi ngapain? Iya, terus iya, membakar apa itu kira-kira? Iya, bakar fasilitas umum. Dia membakar halte. Dia membuat kerusuhan, merusak fasilitas umum. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Iya, tidak. Nah, sekarang sudah bersama kelompok kalian masing-masing. Ya, sebelah sini kelompok apa? Ya, kelompok panda. Yang tengah kelompok ayam. Yang sebelah kanan kelompok ya, kelompok buaya. Nah, Ibu akan membagikan lembar LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Ini simpen dulu. Jangan dia. Nah, jangan lupa ditulis anggota kelompoknya dan kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Ayo kerjakan bersama kelompok kalian. Ayo bergabung. Di sini tengah, sama si namanya jangan lupa ditulis. Anggota kelompok nama kalian siapa saja anggotanya. Kalian bergabung. Sikap yang sesuai apa? Sikap yang tidak sesuai apa? Tadi yang sudah dijelaskan. Tadi contoh-contohnya banyak ya. Yang dibagi itu siapa? Dan siapa? Ini satu kelompok. Sama semua nggak apa-apa. Iya, kalian berdiskusi. Nggak apa-apa kan dijadikan satu. Ya udah itu pagi tulis apa?
Gotong royong menghargai hak orang lain, mengambil dari sikap sombong di lingkungan sekolah maupun masyarakat, merusak fasilitas umum, mengambil hak milik orang lain, demo ataupun tawuran, tidak bersikap adil, dan membedakan orang lain berdasarkan ras, suku, agama. Ya, boleh duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Tadi kan semua kelompok sudah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, semua jawabannya betul, sudah menjawab sikap yang sesuai dengan Pancasila kelima itu seperti apa contohnya, kemudian sikap yang tidak sesuai itu seperti apa contohnya. Semua jawabannya betul, jawabannya bagus, tetapi ada kelompok yang jawabannya paling tepat, yaitu kelompok Panda. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Panda. Karena kelompok Panda maju ke depan. Ayo maju ke depan kelompok Panda. Ibu berikan bintang. Ayo maju ke depan kelompok Panda. Ayo maju. Nah, baris yang bagus. Ibu berikan bintang. Karena jawabannya paling tepat di antara kelompok lain. Ya, sekali lagi kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Panda. Gak boleh kembali. Ayo Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar berikan lagu. Tangan diputar-putar pegang lagu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang langgamu. Tangan diputar-putar pegang laguku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan lupa diberikan nama dan kelasnya. Ibu punya di sini, Ibu punya penilaian, Ibu punya evaluasi. Jadi nanti kalian menilai Ibu ya. Di sini nanti kalian mengisi, mengevaluasi kegiatan mengajar Ibu pada pagi hari ini. Nanti Ibu berikan. Pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ayo, siapa yang berani melanjutkan pelajaran
tidak boleh malas-malasan. Nah, sebelum